فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali ke pembahasan fikihnya. Masuk ke muka surat 79. Cepat aja ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, murajaah, mengkaji ulang apa yang telah dilewati. Talkhisu sifatis shalah, talkhis yaitu ringkasan, ringkasan dari tata cara sholat. Min khilali dirasati li sifatis shalah, dari sela-sela, khilal artinya sela-sela, dirasah yaitu pembelajaran, yaitu belajar. Kalau tadris mengajar, kalau dirasah yaitu belajar, yaitu mempelajari sifat sholat. Alim tu, taulah saya, anna talkhisa sifatis sholah, bahwasanya ringkasan tata cara sholat, yakunu kama yali, dia adalah sebagai berikut. Yang pertama al-qiyam, yaitu yang pertama kali dilakukan adalah berdiri. Ini rukun sholat, kalau tidak dilakukan tidak sah untuk orang yang mampu. Yang kedua istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Ini juga rukun sholat. Yang lain mengatakan syarat sah, tidak masalah insya Allah. Yang ketiga as-sutroh. Sutroh ini ada dua kemungkinan. Pertama yaitu mencari sutroh untuk diletakkan di hadapan kita, yaitu sutroh bimana istitar, yaitu mencari sutroh. Atau sutroh bimakna tasatur, yaitu menutupi aurat. Dan jelas ini adalah bagian dari syarat sah sholat. Kalau auratnya nampak dengan sengaja, maka ini batal sholatnya. Yang keempat takbiratul ihram, bertakbir untuk memulai ihram. Apa yang semula halal maka menjadi haram di dalam sholat. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Sembang. Iya, sembang-sembang. Iya, sembang dengan sesama teman. Ada lagi? Apa lagi? Iya, makan dan minum. Tak boleh sambil makan apa itu iyo kah, makan apa itu lai cikang, tak boleh. Sholat. Tak boleh juga sambil apa? Pegang straw. Tak boleh. Makan lollipop tak boleh. Ada lagi tak yang sehari-harinya boleh tapi waktu sholat tak boleh? Ya, main bola. Iya, sholat lah. Apa? Berak. Wah, itu sih memang batal wuduknya. Ya, sama aja. Ya, iya sama aja. Gelap. Ya. Iya, ketawa juga tidak boleh. Sholat tidak boleh macam itu. Ya. Gerak banyak. Intinya kembali ke masalah gerak banyak. Ini beberapa contoh yang lain. Apa? Ayo, menjawab bersin. Yarhamukallah. Itu juga tidak boleh. Ya, karena tidak boleh bicara dengan sesama manusia. Masih ada lagi yang jenis lain. Orang. Itu banyak gerak juga sama. Intinya banyak gerak tak boleh. Baik, kemudian yang kelima qiraatu doa istiftah, membaca doa istiftah. Siapa? Naim, hafal doa istiftah. Setelah Allahu Akbar membaca apa? Yang keras?
Ewa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Boleh juga. Kalau muttaqin doa istiftah yang dibaca apa? Oh sama, baik. Boleh. Kemudian yang berikutnya yang keenam, doa istiftah ini sunnah muakkadah. Yang keenam, qiraatul Fatihah. Dia adalah rukun salat. Tanpa itu salatnya batal. Jelas semua hafal ya Al-Fatihah insyaallah. Kecuali yang mungkin baru masuk Islam misalkan iya. Yang ketujuh, qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini setelah mengucapkan amin itu. Ini juga mustahab. Mustahab tapi jangan kedekut ya, jangan pelit-pelit. Seperti salah satu masjid yang di Canglun itu setelah amin, alif lam mim, Allahu akbar. Oh, ini pelit sangat, kedekut. Baik. Ketika tarawih bacalah beberapa lagi. Padahal imamnya adalah dari apa? Dari anak pondok tahfiz, takkan hasilnya macam itu aja. Ya. Baca Fatihah lagi. Kalau sengaja tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan ini batal. Bagaikan rukuk 2 kali ya, itu tak boleh. Bahkan batal. Yang lain mengatakan tidak sampai batal tetapi terlarang. Karena apa? Sudah masuk ke pembahasan masuk ke amalan yang lain. Tidak boleh diulang 2 kali. Ya? Syekh, untuk kita nak baca surah Fatihah, kita baca suruhan pendek. Maksud kita nak baca surah lain boleh? Boleh. Membaca lebih dari 1 surat itu boleh, tidak masalah. Karena Nabi terkadang dalam qiyamul lail membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, setelah itu Al-Maidah. Oh, sepanjang apa itu, Masya Allah. Kaidah fiqhiyah mengatakan masohat fin nafilah sohat fil faridah. Apa yang sah dalam sholat sunnah sah juga dalam sholat wajib. Jadi boleh membaca 2 surat dalam sekali berdiri. Atau seperti terkadang sebagian sahabat yang menjadi imam itu membaca 1 surat kemudian membaca apa? Qul huwallahu ahad selain Al-Fatihah. Ini boleh saja. Kemudian dikatakan di sini yang ke-7 qiraah, ini apa? As-samin, yang ke-8 ar-ruku'. Baik. Kalau ruku', Firdaus, kalau ruku' baca apa? Waktu ruku' biar berlatih, jangan dibagi tahu. Ruku' baca apa? Bismika Allahumma amut. Itu tidur. Ruku' baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Itu berarti habis makan. Rukuk baca apa? Lupa. Lupa. Baca apa? Bukan lepas rukuk, dalam rukuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu jelas. Waktu rukuk. Aywa subhana rabbiyal azim. Baik. Kemudian ya. Ini khilaf di kalangan ulama. Kalau yang dirojihkan sama Syekh Zaid Al-Wusabi itu minimal 3. Dan ini pula yang dohir yang dirojihkan kalau dari kalangan ulama salaf yaitu Imam At-Tahawi. Minimal 3. Tapi tak ada dalil yang sampai terang-terangan mengatakan minimal 3. Jadi tidak masalah. Yang penting ada tomakninah di situ. Rukuk dengan tenang sebelum berpindah ke rakaat, berpindah ke rukun yang lain. Apa? Tak ada maksimal karena di dalam hadis Jabir dan hadis Anas dikatakan apa? Kana qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujuduhu qariban minas sawa. Berdirinya Nabi,
rukuknya beliau, sujudnya hampir sama panjang. Nah, kita bayangkan berapa, ya, tak tahu. Memang lama bagi yang mampu dan dimudahkan. Baik. Kemudian yang ke-9, ar-raf'u minar ruku', yaitu mengangkat badan dari ruku'. Sebagian dalam kitab-kitab mengatakan mengangkat kepala dari ruku'. Jelas bukan hanya kepala kan ya? Jelas apa? Badan, nanti kepala ikut. Takkan badan dan kepala tak ikut. Baik. Nah, dipanggil apa? Mengangkat kepala dan badan dari ruku' itu dipanggil apa? Setelah ruku' berbuat apa setelah ruku'? Nah, istilahnya ada istilah yang lain. Iktidal. Iya, iktidal, thayyib. Yaitu berdiri tegak, iktidal, berdiri tegak. Jelas memang dia berdiri, betul. Nah, berdirinya adalah iktidal, yaitu tegak, iktidal. Doanya apa? Ahmad, doanya? Ayo Rabbana walakal hamdu. Sampai di situ boleh, lebih pun boleh lebih baik dengan dalil-dalil apa? Tambahannya apa tambahannya? Ayo mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil a, boleh mil u. Kenapa? Ayo hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ayo boleh, ada beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian yang ke-10 as-sujud. Bersujud. Tanpa sikunya menempel di paha, tanpa perutnya menempel di paha, dan seterusnya. Tidak terlalu menggulung, tidak terlalu menghulur ke depan. Nah, tangan, oh iya, siapa berarti Ismail, tangan diletak di mana tangan? Iya, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundaknya. Thayyib. Doanya apa? Siapa Halif doanya? Iya, subhana rabbiyal a'la. Boleh juga yang lain, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, kalau hadis Aisyah itu. Kemudian yang ke-11 al-jalsatu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Siapa berarti Abdurrahman membaca apa? Iya, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Baik. Yang ke-12 as-sujudu marratan saniyah. Sujud pada kali yang kedua dengan tata cara yang sama. Sambil memperbanyak doa di dalam sujud itu. Terserah minta apa saja yang baik-baik. Baik. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam keadaan dia sujud. Baik. Kemudian hadis yang lain apa? Fa'amma sujud fa'aksiru fihi du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun dalam sujud maka perbanyaklah di situ doa karena sebentar lagi akan dikabulkan untuk kalian. Kemudian yang ke-13 al-qiyamu lirraka'atis saniyah. Berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama. Nah, sebelum berdiri boleh juga jalsatun istirahah, jalsatul istirahah, duduk rehat sebentar. Baik. Sesuai keperluan, tapi ya jangan lama-lama karena dia bukan suatu rukun sendiri, dia bukan rukun, sekedar untuk istirahat sekejap. Kemudian yang ke-14 summa af'alu fiha mithla ma fa'altu fi rakaah. Kemudian saya mengerjakan di dalam rakaat kedua semisal dengan apa yang saya perbuat pada rakaat yang sebelumnya, kecuali iya doa istiftah. Thayyib. Kemudian al-khamisah asyar yang ke-15 al-julusu lit tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Salihin apa tak? Duduk tasyahud. Doanya apa? Tahiyatullahi wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu nanti dulu. Itu setelahnya baru. Kalau tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah dan semacam itu.
sampai syahadatain. Sholawat dia masuk dalam pembahasan berikutnya. Yang ke as-sabi'a asyar, ke-17, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi. Tentunya yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Hafal tak? Sholawat dalam duduk. Allahumma pas tuh? Mau kemana lari itu? Allahumma barik ala. Iyalah. Kama Baik. Kemudian as-samina asyar at-ta'awudzu billahi min arba'. Yang ke-18 memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja itu? Ya bukan apa saja, baca doanya. Baik, ayo. Kemudian yang ke-19 at-taslim. Jelas semuanya tahu. Coba Firdaus, gimana cara salam waktu sholat? Mengucapkan apa? Selesai sholat mengucapkan apa kalau mau berhenti sholat? Kalau menghadap ke kanan baca apa? Menghala ke kiri baca apa? Bacalah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sanadnya paling kuat apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sanad paling kuat. Tapi tambah wabarakatuh insya Allah tidak mengapa. Baik. Untuk yang muka surat 80 besok aja kita lanjutkan. Wallahu a'lam.